Bab 2171-2172. Di dalam kabin kapal, Yunce memejamkan mata dan menenangkan pikirannya. Dengan hati-hati mengingat kembali semua yang telah dialaminya di Tanah Suci. Suara Lisu bergema di lautan jiwanya. Semangatmu sangat tenang. Sepertinya perjalananmu ke Tanah Suci membuahkan hasil lebih dari yang diharapkan. Tidak juga, jawab Yunce dengan tenang. Aku harus memulihkan kekuatan jiwaku secepat mungkin untuk memastikan apakah perasaan diawasi yang sesekali itu hanyalah ilusi. Lisu berkata, Meng Kongchan sudah memberimu jawabannya. Tidak ada alasan dia tidak menyadari pengawasan yang bisa kau rasakan. Yunce berkata perlahan, aku hanya percaya pada diriku sendiri. Lisu merenung lama, lalu berkata lembut, kau tampak sangat khawatir tentang perasaan aneh ini, yang kemungkinan besar adalah ilusi. Tetapi, aku tidak merasakan kekhawatiranmu tentang hal itu. Mengapa? Pertanyaan bagus. Alis Yunce sedikit berkedut, seolah-olah dia sendiri bingung. Aku hanya merasa tanpa alasan yang jelas bahwa pihak lain tidak memiliki niat jahat. Sebaliknya, dia tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk menjelaskan perasaan halus itu. Dan akhirnya berkata, aku juga lebih suka percaya bahwa itu adalah perasaan aneh sesekali yang muncul dari penciptaan jiwa. Tapi bagaimana jika bukan? Pihak lain dapat menghindari persepsi Meng Kongchan untuk memata-mataiku. Namun aku masih dapat mendeteksi mereka. Aku melakukan perjalanan antara Tanah Suci dan alam terlarang tidur ilahi menggunakan arai pemecah kekosongan. Tetapi pihak lain dapat melacakku dari alam terlarang tidur ilahi ke Tanah Suci. Jika memang ada keberadaan seperti itu di dunia, dan secara misterius mengincarku, itu akan benar-benar menakutkan. Mungkinkah itu penguasa jurang yang legendaris? Kata Yunce bercanda, mungkinkah dia bangun pagi-pagi dan mengetahui aku berani menyamar sebagai dirinya? Jadi, oh, tidak, itu juga tidak benar. Mosu bilang dia tidak bisa muncul di tempat-tempat di mana debu jurang tipis, apalagi di Tanah Suci. Lisu merenungkan kata-kata Yunce, lalu perlahan berkata, memang. Ketika semua kemungkinan tidak ada, maka satu-satunya kemungkinan adalah sensasi aneh yang disebabkan oleh luka jiwamu. Kau menahan 200 napas hukuman pemangsa kesunyian, meninggalkan lebih dari 3.000 luka jiwa, setengahnya masih belum sembuh. Jangan terlalu memikirkannya, sebaiknya cobalah untuk menenangkan pikiran dan jiwamu selama sebulan ke depan. Yunce berpikir sejenak dan setuju. Baiklah, baiklah. Seberapapun aku memikirkannya, Meng Kongchan tidak bisa merasakanku. Tapi aku bisa. Dan bisa mengikutinya tanpa hambatan dari alam terlarang tidur ilahi ke Tanah Suci. Memang terlalu tidak logis. Tidak mungkin aku memata-matainya. Suaranya tiba-tiba berhenti. Dan tali jiwanya tiba-tiba menegang. Tanda seru tanda tanya tanda seru. Suara Lisu tiba-tiba menjadi mendesak. Apa yang terjadi? Yunce sedikit membuka matanya. Tali jiwanya yang tegang perlahan mengendur, dan senyum alami muncul di bibirnya. Dia berkata dengan mudah, bukan apa-apa, mungkin hanya rasa sakit yang menyengat akibat luka jiwa. Sebaiknya jangan terlalu memikirkannya, bagaimanapun. Jiwa Lisu terikat pada Yunce, dan dia bisa merasakan bahwa Yunce tidak tulus. Tapi karena dia seperti ini, dia tidak mendesaknya. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk mengubah topik. Apa perasaanmu yang paling besar tentang perjalanan ke Tanah Suci? Jawaban Yunce hanya dua kata sederhana, perpisahan. Perpisahan. Lisu menggumamkan dua kata itu. Apa maksudmu? Yunce melembutkan suaranya. Tanah Suci abadi. Di dunia jurang. Adalah tempat legendaris yang seperti negeri dongeng yang jauh. Sekarang begitu dekat. Kegembiraan akan kerajaan. Ilahi tak terungkapkan dengan kata-kata. Tetapi keempat pendeta agung. Pendeta agung itu misterius. Jadi aku tidak bisa memastikan. Adapun tiga pendeta agung lainnya. Pendeta 6 tertawa terobsesi dengan seni kuliner, telah memutuskan semua pikiran lain. Pendeta 1000 jalan mengaku mahir dalam semua jalan. Tampaknya orang yang memiliki keinginan yang berlebihan. Pendeta roh abadi melihat semua pikiran sebagai ilusi. Dengan keinginan mati yang lebih besar daripada keinginan hidup, setidaknya dalam interaksi dekatku dengan mereka, aku belum merasakan sedikit pun kerinduan atau kegembiraan akan Tanah Suci abadi. Lalu, bagaimana dengan Kaisar Jurang? Yunce sedikit menyipitkan matanya. Nadanya menjadi sedikit berat. Apa yang dikatakan Dewa Lin saat itu memberi saya harapan yang sangat tinggi tentang bobot, obsesinya. Tetapi, ketika dia berbicara dengan begitu tenang tentang hidup dan mati di dunia ini, saya masih merasa sedikit sesak napas. Dan, keajaiban kehidupan, yang telah saya rencanakan diabaikan olehnya. Jadi, untuk memastikan dia tidak akan ikut campur ketika petir kegelapan meledak, saya harus menyiapkan metode lain. Lisu berkata, tapi, Kaisar Jurang tidak pernah ikut campur dalam urusan kerajaan ilahi. Bukankah persiapanmu mungkin berlebihan? Suara Yunce tegas. Yang saya inginkan adalah agar dia, sama sekali, tidak ikut campur. Dalam keadaan apapun saya tidak boleh menyerahkan inisiatif kepada kehendaknya sendiri.
Dan untuk memastikan dia mengabaikan semuanya, satu-satunya hal yang penting adalah kupu-kupu Pan Xiao. Boom! Aura yang luas dengan cepat mendekat, disertai dengan dengungan spasial yang semakin keras. Yunce berdiri, dan sebelum ia sempat melangkah, suara gadis yang jernih dan halus terdengar dari jauh, "Kakak Yun." Dua kapal Suan besar, Zetian dan Zimeng, perlahan mendekat. Sebelum mereka bersentuhan, sosok Hua Kaili telah melesat melewatinya, dengan cepat mendekati aura Yunce. Di belakangnya ada Hua Fuchen, yang wajahnya penuh ketidakberdayaan. Yunce melangkah maju dan memanggil, "Senior," dari jauh, hanya untuk kemudian Hua Caili meraih lengannya. Matanya dipenuhi campuran rasa malu dan antisipasi saat ia dengan bersemangat berseru, "Kakak Yun, aku ingin pergi bersamamu ke kerajaan penenun mimpi dan melihat tempat kelahiranmu dan tempat tinggalmu." Hua Fuchen, yang hendak menyapa Meng Kongchan, menatapnya tajam dan berteriak, "Omong kosong. Kau tidak bisa." Namun, Hua Caili tetap tenang, berdiri dekat Yunce dan menyeringai, "Aku sudah memutuskan, dan keberatan Dewa Ayah tidak ada gunanya." "Omong kosong." Hua Fuchen mengulurkan tangan untuk menariknya kembali, tetapi mundur di tengah jalan. Nadanya tegas, "Meskipun tidak ada halangan antara kau dan Yunce, bukan berarti kau bisa bertindak sembrono." Meng Kongchan tersenyum dan melambaikan tangannya, "Kakak Fuchen, tenanglah. Caili masih muda dan belum berpengalaman, bicaralah padanya dengan baik." "Kenapa?" Wajah Hua Caili penuh dengan keengganan dan kebingungan. "Selama 3 tahun terakhir, kau tidak mengizinkanku bertemu Kakak Yun. Sekarang semua orang tahu tentang Kakak Yun dan aku. Bahkan Paman Yuan Huang telah membatalkan pertunangan kami. Mengapa aku bahkan tidak bisa pergi ke tempat Kakak Yun?" Suara Hua Caili benar-benar tanpa disembunyikan, sehingga jelas bahwa semua orang di kapal Zetian dan Zimeng mendengarnya dengan jelas. Alis Hua Fuchen sedikit berkedut, dan dia berbicara terus terang. "Kau seorang wanita, dan seorang dewi kerajaan Dewa Zetian pula. Kau terburu-buru ke tempat seorang pria. Perilaku macam apa ini? Perilaku macam apa ini?" "Hah?" Hua Caili berkedip, melirik Yunce di sampingnya, lalu ke ayahnya. Dia jelas tidak mengerti kekhawatiran itu. "Kenapa aku tidak bisa? Bibi bilang dulu. Ibu menyeberangi separuh dunia jurang dan pergi ke kerajaan Dewa Zetian sendirian untuk ayah dewa." Tatapan Hua Fuchen membeku, dan dia tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. "Kaili," kata Yunce lembut, "meskipun, sepertimu, aku sangat berharap kita bisa bersama siang dan malam. Sungguh tidak pantas bagimu untuk kembali ke kerajaan penenun mimpi bersamaku sekarang." Ah, wajah Hua Kaili yang selembut giok langsung menunjukkan kekecewaan yang mendalam. "Kenapa?" Yunce menjelaskan dengan lembut. "Pertama, meskipun tidak ada lagi halangan di antara kita, nasib kita, sebagian besar, terjalin dengan kerajaan Zetian dan Dreamweaver. Kita belum membuat perjanjian pernikahan, juga belum bertukar hadiah pertunangan. Dan kau, sebagai Dewi Zetian, jika kau tinggal di Dreamweaver untuk waktu yang lama, itu pasti akan menimbulkan kritik dari dunia terhadap kerajaan Zetian." Meskipun ekspresinya muram, Hua Kaili mendengarkan dengan patuh, sangat kontras dengan penolakan bawah sadarnya terhadap Hua Fuchen sebelumnya, menyebabkan Hua Xin, sang dewi, menghela napas dalam hati. "Kedua, meskipun Kaisar Yuan telah membatalkan pertunanganmu dengan Dian Zhouxi, Dewa Jueluo telah sangat marah. Ini akan menjadi luka emosional yang sangat besar bagi kedua dewa senior yang sulit kita pahami. Oleh karena itu, untuk membantu kedua dewa senior menyelesaikan masalah ini, kita harus berusaha menghindari apapun yang mungkin memprovokasi kerajaan Dewa Shenluo dalam waktu dekat." Hua Fuchen dan Meng Kongchan saling bertukar pandang. Keduanya merasa sangat senang. Ketiga, Yunce sedikit merendahkan suaranya. "Sebenarnya, ketika Dewa Roh memanggilku tadi, dia memberiku 9 tetes darah asal burung vermilion." Mendengar ini, bukan hanya bibir Hua Caili yang sedikit terbuka, tetapi Hua Fuchen juga menunjukkan ekspresi terkejut. "Begitukah?" "Ya." Meng Kongchan mengangguk sedikit, berpura-pura acuh tak acuh, dan berkata, "Namun, itu bukan untuk berterima kasih kepada kristal api primal, melainkan karena setelah Dewa Roh bertemu Yuaner, dia sangat merasa bahwa tidak ada seorang pun di dunia yang lebih luar biasa daripada Yuaner sebagai penerus burung vermilion. Jadi dia memaksa Yuaner untuk menerima hadiah ini." "Ya, begitulah." Hua Fuchen mengalihkan pandangannya, tidak memberikan tanggapan. "Nenek Lingxian sebenarnya, setelah keterkejutan awal, muncul kegembiraan yang lebih besar. Aku mengerti. Kakak Yun membutuhkan waktu untuk memurnikan darah sumber burung merah, dan aku seharusnya tidak mengganggunya saat ini. Dengan Kaili di sisimu, bagaimana mungkin itu mengganggu?" Yunce segera mengoreksi dirinya sendiri. "Hanya saja aku benar-benar perlu memurnikan tetes pertama darah sumber segera, dan aku tidak akan punya waktu untuk mengurus Kailiku. Tapi aku berjanji, paling lama 3 bulan, aku akan pergi ke kerajaan ilahi Zetian untuk menemanimu."
Baiklah, dia mengulurkan tangan dan menggenggam jari Yunce erat-erat. Tersenyum lembut. Kau bilang paling lama 3 bulan. Jangan curang. Kalau tidak, aku akan meminta bibiku membawaku ke kerajaan ilahi menenun mimpi untuk menjemputmu sendiri. Kapal Swan berpisah. Masing-masing pergi ke jalannya sendiri. Sosok Yunce dengan cepat menghilang dari pandangan Hua Kaili hingga berubah menjadi bintang buram, namun tetap menatap matanya dengan tajam. Bahkan setelah bintang yang buram itu menghilang ke langit, Hua Kaili tetap dalam posisi menatap, seperti patung giok yang membeku dalam embun beku, tak bergerak untuk waktu yang lama. Angin sepoi-sepoi yang membawa sedikit aroma tanah yang masih murni membelai rambutnya. Beberapa helai rambut menempel di pipinya yang seputih pualam, sedikit lembab dan sejuk. Tanpa disadarinya, air mata yang berkilauan diam-diam mengalir di bulu matanya yang panjang, berkilauan dengan cahaya yang kabur dan terfragmentasi, mencerminkan kerinduan dan melankoli yang masih membekas. Hua Fuchen, yang hendak mendekat, berhenti di tempatnya. Hatinya dipenuhi emosi yang kompleks, tidak yakin apakah harus merasa kasihan atau menegur. Bagaimanapun, ini adalah Dewi Zetian yang bermartabat, seorang wanita yang ditakdirkan untuk menggunakan pedang keempat Zetian dalam waktu kurang dari setengah abad, namun ia meneteskan air mata hanya karena perpisahan selama 3 bulan. Master pedang Yao Guang berjalan mendekat, tersenyum, dan berkata, emosi masa muda begitu tulus dan intens, membuat orang menghela napas dan semakin iri. Tapi Yunce dari kerajaan penenun mimpi memang pantas untuk Kaili. Kata-kata ini menghilangkan rasa iri di hati Hua Fuchen, dan dia juga tersenyum tipis. Ya, bagaimanapun juga, mereka masih muda. Dia lahir 10.000 tahun yang lalu, dan aku sering lupa bahwa dia baru saja berusia 20 tahun. Tidak apa-apa, dia berbalik. Tidak ingin mengganggu kesedihan Hua Kaili. Biarlah jika dia tidak ambisius. Bagaimanapun juga, anak Yun itu memang pantas. Hahaha, Asteris menghela napas. Kembali di kerajaan penenun mimpi, Meng Kongchan tidak memberi dirinya waktu untuk beristirahat. Dengan cepat mengumpulkan para master dari berbagai istana mimpi untuk memulai persiapan tanah suci abadi. Dapat dibayangkan bahwa untuk waktu yang lama ke depan, seluruh kerajaan akan sangat sibuk, dan suasananya akan berubah drastis. Saudara Yuan, ayah telah menginstruksikanmu untuk fokus pada pemulihan selama beberapa waktu ke depan, berkonsentrasi pada pemurnian darah ilahi burung merah yang dianugerahkan oleh Dewa Roh Abadi. Kau tidak perlu mempedulikan urusan eksternal. Jika terjadi sesuatu yang besar, aku akan segera memberitahumu secara pribadi. Yunce tidak menjawab, tetapi malah berkata, sebelum itu, aku harus pergi ke istana Xuanji. Meng Jianxi terkejut, tetapi tidak bertanya lebih lanjut, mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Saat meninggalkan tanah suci, isyarat Shen Wei yang menunjuk ke telinganya, penjelasan yang paling mungkin dipikirkan Yunce adalah bahwa dia ingin Yunce menyelidiki informasi tentang kerajaan ilahi malam abadi. Dan 7 lubang, yang dia sebutkan kemudian mungkin tersembunyi di dalamnya. Karena kekuatan uniknya dalam mimpi jatuh dan menenun mimpi. Kemampuan kecerdasan kerajaan ilahi penenun mimpi tidak diragukan lagi jauh melampaui 5 kerajaan ilahi lainnya. Bahkan lembah mimpi jatuh adalah salah satu sumber kecerdasan penting kerajaan ilahi penenun mimpi. Ini karena begitu seseorang memilih untuk jatuh ke dalam mimpi, seluruh ingatan hidup mereka seperti kotak yang tidak terkunci, yang dapat dicuri dengan bebas oleh para master penenun mimpi. Sebagai inti kecerdasan kerajaan ilahi penenun mimpi, istana Xuanji dilindungi oleh 9 penghalang berbeda, masing-masing seperti tirai yang jatuh dari langit, memancarkan kekuatan jiwa yang tersembunyi namun dahsyat. Jumlah penjaga penenun mimpi yang bersembunyi di balik bayangan tidak terhitung jumlahnya. Meng Jianxi memimpin Yunce tanpa hambatan, langsung ke aula dalam yang paling rahasia. Sebelumnya, hanya 4 orang yang memenuhi syarat untuk memasuki aula dalam ini, ayah dewa, kakek, paman, dan saya sendiri. Sekarang, tentu saja, itu termasuk saudara Yuan. Yunce melirik sekeliling sejenak dan langsung ke intinya. Aku perlu meninjau semua informasi kerajaan ilahi malam abadi selama 30 tahun terakhir. Menghadapi Meng Jianxi, dia tidak membutuhkan penjelasan khusus, kata, semua. Sudah cukup, baiklah, tanya Meng Jianxi tanpa ragu. Dia mengulurkan tangan ke samping, dan sebuah ruang kecil tersembunyi muncul. Sejumlah besar gulungan giok, ukiran batu, gulungan kain, dan gulungan kertas dikeluarkan dengan rapi. Sebuah susunan cahaya perak kemudian bersinar di depannya. Di dalam susunan itu, ribuan batu bayangan Xuan dan kristal jiwa melayang, masing-masing memancarkan aura jiwa dengan kekuatan yang berbeda-beda, membawa rahasia yang tidak diketahui. Meng Jianxi menurunkan lengannya dan memeriksa lagi untuk memastikan tidak ada yang hilang sebelum berkata, karena sifat khusus kerajaan ilahi malam abadi, informasi sangat langka, jauh lebih sedikit daripada di kerajaan ilahi lainnya. Namun,
tetap akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membaca semua informasi dari 30 tahun terakhir. Lagi pula, bahkan kristal jiwa yang berisi ingatan mungkin tidak berisi informasi yang sebenarnya. Karena apa yang dilihat mata bisa jadi ilusi. Namun, aku percaya Kakak Yuan dapat membedakan kebenaran dengan akurat. Tidak perlu menemaniku. Meng Jianxi pergi, dan Yunce duduk di tanah. Indra ilahinya meliputi area di depannya. Informasi tentang kerajaan ilahi malam abadi selama 30 tahun terakhir memasuki lautan jiwanya dengan kecepatan yang menakjubkan. Dia dengan cermat meninjau semuanya, terlepas dari ukuran atau kebenarannya, bahkan anekdot yang dibuat-buat. Sulit untuk menyusup ke jaringan kerajaan ilahi malam abadi. Peristiwa-peristiwa besarnya selama 30 tahun terakhir semuanya terbuka. Mantan Dewi Malam Abadi, Wu Qing, dipenjara oleh Dewa Ketidaktahuan karena melakukan kesalahan besar. Setelah itu, Kerajaan Ilahi Malam Abadi mencurahkan semua upayanya untuk menemukan penerus ilahi baru, hingga lebih dari 20 tahun yang lalu ketika diumumkan bahwa Shen Wuyi telah menggantikan sebagai Dewi Malam Abadi. Yunce mempertahankan sikap yang sama, dan beberapa hari berlalu tanpa disadarinya. Meskipun ini tidak persis seperti mencari jarum di tumpukan jerami, tentu saja ini tidak akan selesai dalam waktu singkat. Hingga kata-kata yang terukir pada kristal misterius tiba-tiba muncul di jiwanya. Panjangnya beberapa kaki, berbentuk seperti naga melingkar, warnanya hitam, dengan 7 lubang. Pikiran Yunce tiba-tiba terfokus. Dia mengulurkan tangan dan meraih kristal misterius itu, yang mendarat di telapak tangannya. Informasi yang terkandung di dalamnya juga dengan cermat dipantulkan kembali ke lautan jiwanya. Dapat dipastikan bahwa Yongye sedang mencari kristal abisal eksotis tertentu, meskipun mereka sengaja menyembunyikan diri. Jumlah orang yang mereka kirim dan luasnya jangkauan mereka belum pernah terjadi sebelumnya selama pemerintahan Shen Wuyanye sebagai Kaisar Dewa. Dalam setahun terakhir, mereka telah menemukan 600 jejak, meliputi kerajaan dan tempat kelahiran Dewa Utama, bahkan daerah terpencil. Jelas bahwa apa yang mereka cari sangat penting bagi kerajaan Dewa Yongye, tetapi penyebabnya masih belum diketahui. Merangkum semua informasi, Yongye sedang mencari 5 jenis kristal abisal eksotis. Yang ketiga adalah giok pemurnian hati berkilau, batu jiwa neter, dan kristal pengusir obsidian, yang semuanya merupakan kristal eksotis langka yang kadang-kadang muncul di laut berkabut. Dua lainnya tidak memiliki nama, hanya penampilannya. Deskripsi pertama, panjangnya hampir 1 inci, menyerupai tanaman merambat layu. Napasnya kadang-kadang seperti api yang membakar, kadang-kadang seperti guntur, intinya bergetar seperti jantung Rovana. Kristal aneh yang terbentuk dari jantung hantu abis yang berubah menjadi manusia, 1 dari sejuta jarang terlihat. Deskripsi kedua, panjangnya beberapa kaki, berbentuk seperti naga, melingkar, warnanya seperti tinta, tubuhnya bertatahkan 7 lubang, napas naga masih tertinggal di dalamnya. Kristal aneh yang terbentuk dari sumsum naga yang berubah menjadi abis, tetapi 1 dari 10.000 naga jarang terlihat. Tatapan Yunce tertahan, dan setelah berpikir sejenak, dia melihat tulisan di baliknya. Giok penguat hati bercahaya mungkin telah ditemukan, tetapi kristal jurang yang dicari telah kehilangan namanya. Batu jiwa neter mungkin telah ditemukan. Teks berikut mempertahankan aura jiwa yang jelas, terukir dengan jelas dalam beberapa tahun terakhir. Kristal pengusir obsidian mungkin telah ditemukan, tetapi malam abadi tidak lagi mencari jejaknya. Di perbatasan Dinge, aku mempertaruhkan nyawaku untuk mengejar sisa-sisa jiwa dari 2 utusan patroli malam. Samar-samar memahami hal-hal yang mereka diskusikan 10 napas yang lalu. Yang satu adalah sulur hati jurang. Yang lain adalah 7 kristal mistik Panlong. Tetapi nama kedua kristal jurang ini tidak pernah ada dalam catatan apapun, membuatnya sangat aneh dan sulit dipahami. Yunce menutup matanya, dan dunia jatuh ke dalam keheningan yang panjang. 10 napas, 100 napas. Tiba-tiba, sebuah suara muncul di lautan jiwanya. Sueyan, aku telah mengembalikan penampilan dan suaramu menggunakan buku rahasia. Mata Yunce terbuka lebar, memantulkan cahaya yang dalam dan aneh. Bang, kristal mistik di tangannya hancur oleh Yunce, berubah menjadi pecahan-pecahan yang berserakan. Informasi tentang kerajaan ilahi malam abadi ini lenyap dari istana Xuanji. Di depan gerbang tanah suci, mimpi yang dialami Shen Wuyanye bukanlah hasil tenunan Meng Kongchan, melainkan cerminan keinginan hatinya yang diperbesar berkali-kali. Karena itu, dia mendambakan pengampunan Shen Wuxue, mendambakan agar tidak terjadi apa-apa, mendambakan untuk mendapatkan kembali penampilan dan suaranya, mendambakan buku rahasia yang disebutkannya. Jadi begitulah. Senyum penuh arti tanpa sadar muncul di bibir Yunce saat dia bergumam. King Yue, seperti yang diharapkan darimu, memang, jika itu kau, bagaimana mungkin kau tidak memanfaatkan metode unikmu sepenuhnya? Dilihat, dari rentang waktu yang tercakup dalam informasi ini, sejak saat kau menjadi Dewi Malam Abadi,
kau telah merajut takdir untuk dirimu sendiri dan orang lain, tipu daya dan strategi. Selangkah demi selangkah, semua orang tanpa sadar telah masuk ke dalam permainanmu. Tanpa melihat informasi lain, Yunce bangkit dan perlahan berjalan keluar dari istana Xuanji. Kerajaan ilahi malam abadi sedang mencari lebih dari 5 jenis kristal abisal eksotis. Beberapa di antaranya relatif mudah didapatkan. Ini adalah umpan yang diperlukan. Giok pemurnian hati Liu Yao, batu Minghun, kristal pengusir obsidian. Meskipun ini sangat sulit ditemukan, keberadaan sebenarnya dari kristal abisal ini juga merupakan umpan. Adapun sulur hati abis dan 7 kristal mistik Panlong, alasan mereka tidak tercatat di abis adalah karena mereka memang tidak ada. Tidak, seharusnya dikatakan bahwa mereka selalu ada di tangan Shen Wei. Sekarang, dia menyerahkan 7 kristal mistik Panlong kepadanya, yang hanya berarti satu hal, langkahnya semakin cepat. Dan dengan percepatan mendadak ini, 7 kristal mistik Panlong tidak dapat diperolehnya. Dan alasan dia mengambil risiko seperti itu, Yunce sedikit mengangkat kepalanya, menarik napas panjang, dan matanya bersinar terang. Kau tampak sangat bahagia, Li Su berbisik. Ya, bibir Yunce melengkung membentuk senyum yang tak disembunyikan. Aku, akhirnya tidak lagi berjuang sendirian. Kembali ke Istana Putra Ilahi, sebelum Meng Ziyuan, yang telah lama menunggunya, dapat mendekat, dia telah memasuki ruang kultivasi. Ziyuan, instruksikan Zhou Yuan dan yang lainnya bahwa aku perlu fokus pada pemurnian darah ilahi burung vermilion yang dianugerahkan oleh Dewa Roh Abadi. Sebelum aku pergi atas inisiatifku sendiri, tidak seorang pun diizinkan untuk menggangguku. Yunce tidak hanya tidak berusaha merahasiakan darah asal burung merah yang diberikan kepadanya oleh pejabat ilahi Roh Abadi, tetapi tampaknya sengaja mempublikasikannya. Menggunakan batu ilahi ruang untuk mengaktifkan susunan mistik dimensi, cahaya merah berkedip, dan dia kembali ke lautan kabut. Begitu bersemangat, Li Su tampak terkejut. Kekuatan ilahi yang terkandung dalam 9 tetes darah asal burung merah dari pejabat ilahi Roh Abadi sangat besar. Jika kau memurnikannya sepenuhnya, bahkan dengan dasar kekuatanmu berupa urat mistik terbalik, itu akan cukup untuk meningkatkan kultivasimu ke tingkat ke-8 alam dewa, atau lebih tinggi. Jadi, dia bertanya lagi pertanyaan yang sebelumnya belum terjawab. Mengapa kau secara paksa menekan kultivasimu? Yunce menjawab, ini belum waktunya. Aku memang akan memurnikan darah ilahi burung merah sekarang, tetapi hanya sedikit, cukup untuk menyalakan api burung merah. Dan tingkat pemurnian ini paling cocok untuk pemahaman umum dunia. Dia masih belum menjelaskan kepada Li Su mengapa dia secara paksa menekan kultivasinya. Tapi sekarang, mari kita selesaikan hal terpenting terlebih dahulu. Dia mengayunkan tangannya, dan ratusan kristal abis murni dan sekitar selusin kristal abis eksotis jatuh di hadapannya, memancarkan cahaya terang namun berbahaya di lautan kabut yang gelap. Tatapannya menyapu setiap kristal abis, dan dia bergumam pada dirinya sendiri sambil merenung. Jika itu dia, bagaimana dia akan menciptakan kristal abis, istimewa, yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan meninggalkan cacat. Setelah berpikir lama, dia tersenyum. Dalam hal kecerdasan, aku tentu saja lebih rendah darinya. Tetapi dalam hal mengendalikan debu abis, aku seharusnya lebih unggul darinya. Karena itu, aku akan bertindak secara sewenang-wenang sesuai dengan karakteristiknya. Dia meraih udara, dan 7 kristal abis dari binatang abis berbentuk naga melayang ke udara, lalu meledak di udara saat dia menutup kelima jarinya, tersebar menjadi pecahan kristal yang tak terhitung jumlahnya, disertai dengan kekuatan abis yang kacau dan menghilang serta napas naga yang samar. Kemudian, ia mengambil giok wahyu surgawi, Xuan Qi-nya melonjak. Dengan dentuman keras, kristal jurang yang langka ini, yang dianggap sebagai benda suci bahkan oleh kerajaan ilahi, hancur di antara jari-jari Yunce. Dengan cepat hancur menjadi pecahan-pecahan yang semakin kecil akibat benturan kekuatan selanjutnya. Giok wahyu surgawi yang hancur memancarkan kekuatan yang mengerikan, menciptakan pusaran energi yang dahsyat di sekitar Yunce. Yunce tidak meninggalkan pusaran yang kacau itu, tetapi diam-diam menatapnya untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat ia menutup kelima jarinya lagi, debu jurang yang mengepul berkumpul dari segala arah, menyatu ke dalam pusaran seperti gelombang pasang, menarik pecahan kristal naga dan pecahan giok wahyu surgawi, hingga secara bertahap bercampur dan menyatu, membentuk suatu bentuk. Ketika badai kekuatan mereda, pecahan-pecahan itu, di bawah pengaruh debu jurang, telah menyatu menjadi kristal jurang berbentuk aneh dengan aura campuran dan menyeramkan. Yunce melepaskan semburan petir, menembus 7 lubang dengan ukuran yang berbeda-beda di dalam kristal tersebut. Debu jurang kemudian berkumpul lagi, menempel pada kristal yang baru terbentuk dan melahap jejak apapun yang seharusnya tidak ada. Beberapa jam kemudian, debu jurang perlahan menghilang, memperlihatkan kristal raksasa, sepanjang 2 kaki, di hadapan Yunce.
Seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat dan terkikis. Permukaannya dihiasi dengan pola naga melingkar. Napas naga samar terpancar dari 7 lubangnya, misterius dan mendalam. Gemuruh, ruang angkasa bergetar, bumi bergejolak. Di belakang Yunce, Dewa Kilin Jurang yang telah lama tertidur perlahan membuka matanya, lalu membuka mulutnya yang sangat besar dan menakutkan. Yunce meraih kristal yang baru terbentuk dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Dewa Kilin Jurang menelannya, menutup mulutnya, menutup matanya, dan kembali diam. 7 kristal jurang naga berasal dari 4 jenis naga yang berbeda, ditambah aura khusus giok ilahi wahyu surgawi, pengaruh tersembunyi dan gangguan debu jurang, dan setelah berada di perut Dewa Kilin selama 1 atau 2 bulan. Yunce tersenyum dengan mata tertunduk, aku jamin auranya akan misterius dan aneh seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Kecuali jika dihancurkan, tapi, menghadapi benda yang belum pernah muncul di dunia sebelumnya ini, seolah-olah itu adalah hadiah dari surga. Pihak lain mungkin adalah orang di dunia yang tidak akan membiarkannya menderita kerusakan sekecil apapun. Apa yang kau lakukan, Li Su, yang telah menyaksikan perilaku aneh Yunce, akhirnya bertanya. Umpan, Yunce berkata singkat, lalu mengapa kau menipu Hua Caili, dengan mengatakan bahwa yang disebut, pedang Yunli, secara tidak sengaja hilang di jurang kematian. Apakah itu dianggap umpan? Yunce mengalihkan pandangannya ke lautan kabut yang dalam, aku harus pergi menemui muridku. Dia seharusnya sudah kembali sekarang. Debu jurang berkumpul, berubah menjadi kabut tebal yang menyelimuti seluruh tubuhnya dan mengubahnya menjadi kaisar kabut yang menyegel dirinya sendiri. Yuan Chan mengirimkan pesan jiwanya, dan sebelum Yunce menunggu lama, sosok Pan Buang dengan cepat tiba, membungkuk dalam-dalam di hadapannya. Murid Pan Buang memberi salam kepada guru. Perjalanan ke Tanah Suci ini berjalan persis seperti yang guru prediksi. Aku tidak gagal dalam misiku, berhasil membuat semua orang kagum dan mendapatkan ketenaran, menggerakkan seluruh kerajaan ilahi Xiaodi, dan bahkan menarik perhatian Kaisar Yuan. Sangat bagus. Dari dalam jurang berkabut terdengar suara Kaisar Kabut yang dalam dan penuh persetujuan. Mulai sekarang, ingatlah setiap kata yang kukatakan, setiap suku kata. Baik, Pan Buang menundukkan kepalanya dengan hormat. Perjalanan ke Tanah Suci telah memperdalam rasa hormatnya kepada gurunya berkali-kali. Sekarang, bahkan jika gurunya mengucapkan kata-kata yang tidak dapat dipercaya atau di luar pemahamannya, dia akan memperlakukannya sebagai dekrit ilahi. Setelah keheningan sesaat, kerajaan Dewa Kupu-Kupu Burung Hantu pasti akan mulai aktif mencari keberadaanmu. Selama 3 bulan ke depan, kau harus ditemukan oleh mereka 4 kali. Pertama kali, kau harus dengan sopan dan sedih menolak untuk kembali. Kedua kalinya, kau harus dengan tegas menolak dan menghilang ke lautan kabut. Ketiga dan keempat kalinya, kau harus sengaja membiarkan mereka sedikit mendeteksi keberadaanmu, lalu melarikan diri sekuat tenaga, menghindari mereka dengan segala cara. Pan Buang mendengarkan dengan tenang, mengukir setiap kata dalam-dalam di hatinya. Kata-kata Kaisar Kabut, yang bagi orang lain seperti suara iblis yang merobek jiwa, tidak lagi menakutkan baginya. Sebaliknya, kata-kata itu secara bertahap membuat jiwanya merasa tenang. Oleh karena itu, 3 bulan dari sekarang, Pan Yuseng kemungkinan besar akan datang mencarimu secara pribadi dan membawamu kembali. Jika dia tidak muncul setelah 3 bulan, maka teruslah lakukan segala yang kau bisa untuk menghindarinya. Tatapan sekilas Kaisar Yuan, kedekatan gelap yang kau tunjukkan dengan Pan Yuan Duanye, ditambah sedikit rasa bersalah yang dia rasakan terhadapmu. Semuanya menentukan bahwa dia harus membawamu kembali apapun yang terjadi. Dan syarat yang kau ajukan kepadanya untuk kembali adalah membangun kembali makam ibumu. Hanya syarat ini, tidak ada yang lain. Kembali ke kerajaan ilahi, ibu. Jantung Pan Buang berdebar kencang. Dia mengangkat matanya dan berbisik, Guru, apa yang harus saya lakukan setelah saya kembali? Kaisar Kabut berkata perlahan dan dalam. Tidak ada keinginan, tidak ada hasrat. Pan Buang mengerutkan kening sambil berpikir, lalu membungkuk dalam-dalam. Mohon beri pencerahan, Guru. Patuhi semua pengaturan Pan Yuseng, jamuan makan, pertemuan klan, pengadilan. Kau harus mematuhi semua yang dikatakan Pan Yuseng, tanpa sedikit pun niat untuk membangkang. Jika dia ingin mengambil darahmu untuk menjelajahi ikatan kegelapan, kau harus memberikannya tanpa ragu. Jika dia menginginkan teknik pemutus malam Pan Yuan, kau harus memberikannya sepenuhnya. Kau bahkan bisa memberinya teknik doa abadi Pan Yuan, yang telah kubah untukmu. Kau tidak hanya harus mematuhinya, tetapi juga menghormatinya. Dan demi ibumu, Pan Buang terkejut dan bingung, tetapi tidak bertanya, mengingatnya dengan sangat serius. Selain semua ini, kau tidak boleh berkultivasi, tidak boleh dekat dengan orang lain, tidak boleh mencari hal-hal eksternal apapun, tetapi gunakan seluruh waktumu untuk menemani ibumu, berdoa untuknya, dan berjaga-jaga.
Apakah kau mengerti? Meskipun Pan Buang dipenuhi keraguan, dia mengangguk berat. Matanya setegas jurang. Murid ini telah menghafal semuanya. Sangat bagus. Jurang itu bergelombang, membawa bayangan kaisar kabut. Perlahan surut ke lautan kabut yang tak terbatas. Jalan apa yang harus kau ambil 3 tahun dari sekarang? Sebuah suara akan memberitahumu saat itu. Pergilah, ingat semua kata-kataku. Dan terlebih lagi, ingatlah kebencianmu. Ingatlah mengapa kau masih hidup. Baru setelah kehadiran kaisar kabut benar-benar menghilang dari pandangan dan persepsi, Pan Buang perlahan bangkit. Kakinya bergeser, dan tatapannya kini tertuju pada lokasi kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu. Rasa hormat dan penghargaan yang dia tunjukkan di hadapan kaisar kabut lenyap seketika, digantikan oleh jurang kebencian yang tak berdasar dan tanpa cahaya, cukup gelap untuk melahap segalanya.